Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Barkapto dengan nomor NIM 2022-1387. Di sini saya akan membahas UCP, ilmu hayat dan ilmu bumi. Baik, yang pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Lancet menjelaskan tingkat kesuburan menurun. Populasi semakin menua, itulah tren kependudukan yang terlihat di negara-negara industri maju. Perkembangan populasi itu juga akan terjadi di negara-negara abang industri pada beberapa dekade mendatang. Studi dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) memproyeksikan jumlah populasi bumi akan mencapai puncaknya pada 4 dekade mendatang, mencapai pada 9,7 miliar penduduk, sebelum kemudian menurun menjadi 8,8 miliar penduduk pada akhir abad ini. Dalam 80 tahun mendatang, populasi di negara-negara seperti Spanyol dan Jepang akan berkurang setengahnya. Cina juga akan mengalami tren penyusutan penduduk yang bersama besarnya. Hanya di 12 negara termasuk Somalia dan Sudan Selatan akan ada cukup bayi untuk menjaga populasi penduduk agar tetap stabil. Tahun 2050, lebih dari 150 negara diperkirakan akan mengalami masalah penduduk yang semakin menua. 2. Apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Dalam berbagai pandangan, ada 3 jenis kemiskinan yang sering dikemukakan, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan relatif, dan kemiskinan absolut. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh satu golongan masyarakat karena struktural sosial masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpaan distribusi pendapatan. Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. 3. Mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Piramida makanan merupakan pembagian populasi pada hewan, tumbuhan, atau ekosistem makhluk hidup lain ke dalam bentuk piramida dengan perbandingan komposisi biomasa. Tingkatan piramida makan disebut dengan tingkat trofik. Semakin ke atas tingkat piramida makanan, masanya semakin kecil, hingga hal ini terjadi demi pembentukan keseimbangan ekosistem. Hal ini mengakibatkan jumlah populasi pada suatu tingkatan harus lebih banyak dari tingkatan selanjutnya. Contohnya, jumlah produsen harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Hal ini akan mengakibatkan predator atau hewan buas lebih sedikit dijumpai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang UCP, ilmu hayat, dan ilmu bumi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.